Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini kita akan belajar tentang yang namanya mencari benang merah topik konten. Sebelumnya di Sweet Spot lu udah belajar tentang 3 buletan ya. Yang pertama adalah cari topik yang lu suka atau passion kan. Yang kedua adalah lu mencari apakah ada marketnya atau tidak. Selanjutnya lu nyari tentang yang ada business opportunity-nya atau tidak. Nah sekarang kita bahas dulu tentang topik yang lu bakalan bahas. Misalnya nih ya, lu udah nemu mungkin yang big opportunity atau business opportunity-nya belum nemu, tapi lu udah nemu konten yang lu suka sama konten yang orang lain udah ada juga marketnya. Nah selanjutnya lu coba bisa berpikir lagi benang merah kontennya. Benang merah konten ini sangat bermanfaat kalau misalnya nanti konten lu udah mulai basi, konten lu udah mulai ngebosenin, orang-orang udah mulai ninggalin lu bisa berinovasi atau switch ke topik konten mana yang masih ada benang merahnya. Gimana penjelasannya? Ini berdasarkan dari pengalaman gue dan mungkin nggak bisa semuanya sama karena masing-masing topik dan niche itu beda. Lu bisa tonton. Nanti lu ambil intisarinya. Kalau ada mau nanya-nanya silakan di komunitas juga. Let's go, kita mulai. Oke, selanjutnya adalah benang merah topik konten. Nah, benang merah topik konten ini fungsinya untuk apa? Untuk lu bisa berpikir keluar dari cuman industri lu atau topik lu doang yang memungkinkan lu membahas topik itu di kemudian hari atau di saat yang bersamaan setelah lu udah punya audiens. Oke? Benang merah topik konten. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bang boleh nggak dalam satu akun itu bahas 2 konten? Jawabannya boleh, tapi nggak langsung waktu lu bikin konten di awal. Enggak. Lu misalnya punya alasan, saya punya passion topik yang banyak nih. Bisa nggak satu akun ngebahas 2 topik? Iya, nggak bisa. Lu harus pilih dulu salah satu, nanti nambahin topik kontennya. Boleh, selama topik yang lu tambahin tersebut ada benang merah sama topik pertama yang lu pilih. Oke. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya adalah lu dengan mempunyai topik konten yang ada benang merahnya, topik konten lain, lu berhasil atau bisa menjangkau audiens yang lebih besar size-nya. Nanti gue akan tunjukin audiens yang lebih besar. Contoh, misalnya di industri health ya, ini industri kesehatan, karena ada macam-macam nih niche-nya, ya, niche atau topik lah kita bisa bilang. Kalau lu bingung, ini niche atau topik bang, bedanya apa topik sama niche dan lain-lain, lu nggak usah pusingin, itu terlalu akademisi dan lu terlalu kayak kuliahan aja. Apa perbedaan topik dan niche? Niche adalah ini, topik adalah ini, nggak perlu. Yang penting lu paham aja di sini ada namanya banyak topik, banyak niche, nanti lu tinggal pilih, nanti lu tinggal dalemin lagi niche-nya seperti apa, itu aja. Contohnya di health, misalnya awalnya lu pilihnya fitness, ya. Nah dari fitness ini, lu lihat kira-kira mana topik konten yang ada benang merahnya yang masih dalam satu industri fitness, industri health, ya. Atau loncat industri juga nggak ada masalah, cuman itu another advance gitu, another advance, ya. Tapi lu mulai dari sini aja. Yang bisa dimasukin ke fitness, ada benang merahnya. Contoh, fitness sama diet. Ya, tambahin diet itu bisa masuk ke fitness. Sangat bisa. Oke. Sleep ke fitness, itu sangat bisa. Bad habit ke fitness, itu juga sangat bisa. Bahkan dari industri lain, bisnis ke fitness, itu juga bisa. Bisnis di bidang fitness, itu masih ada benang merahnya. Ini gue kasih contoh yang simple aja. Nanti lu tinggal kembangin sesuai dengan kreativitas lu. Topik apa aja atau niche apa aja di luar dari industri health yang bisa dimasukin ke sini. Fitness dan relationship bisa. Ngomongin tentang bangun badan untuk dapetin pasangan wanita itu bisa. Atau pasangan pria bisa. Jadi nggak melulu lu harus terpaku sama satu industri. Yang jelas harus ada benang merahnya. Feel free banget kalau lu nanti ikutan nongkrong kreator di setiap hari yang udah ditentukan. Lu bisa nanya, benang merahnya ada nggak bang antara ini dan ini? Nanti gua atau mentor-mentor lain akan ngebahas kayak, oh kayaknya jangan yang ini, ngambil yang ini, ngambil yang ini, ngambil yang ini. Gitu ya. Jadi fitness bisa masuk, diet bisa masuk fitness, sleep bisa masuk fitness. Penyakit nggak terlalu ya, karena penyakit itu banyakan yang organ dalam dan lain-lain. Panjang umur bisa masuk. Terapi bisa kalau misalnya lo lagi linu dan lain-lain. Oke, itu masih bisa masuk. Nah, saran gua, lu pakai prinsipnya Peter Thiel dari bukunya Zero to One. Lu mulai dulu dari super specific needs, ya kan? Naik ke specific needs, misalnya lu turunin berat badan pakai diet keto. Misalnya di sini ada tulisan diet keto ya.
Lu bahas dulu diet ketonya, sampai udah mulai dapetin audiens, baru lu bahasin turunin berat badan lainnya. Dengan diet-diet lainnya, perbandingan diet keto sama ini, perbandingan diet ini sama ini. Baru lu ngebahas lagi tentang dietnya secara keseluruhan. Dari mulai waktunya diet gimana, pengalaman diet, dan lain-lainnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau lu udah sampai niche-nya, udah lu bisa ngebahas dari berbagai macam range, kayak gua. Udah cuma sekali udah bisa ngebahas selain konten kreator, ngebahas bisnis juga, ngebahas ekonomi, ngebahas money, sama ngebahas freelancer itu bisa. Ngebahas kamera juga bisa. Padahal awalnya dari konten kreator bikin bisnis dan bisnis. Ngebahas bisnis yang lain juga bisa. Orang udah mulai nanya tentang bisnis ke gua. Nah, dari diet, kalau misalnya udah sampai niche ini, ya, niche atau lu udah dapetin audiens, baru lu mulai bisa ngebahas tentang diri lu yang berhubungan sama ini. Misalnya kayak diet, hari ini lagi belanja, lu storyin day in your life saat belanja diet, buat keperluan diet dan lain-lain. Mulai dari sini dulu ya, super specific niche, naik ke atas, turunin berat badan, bahas tentang turunin berat badan lainnya, nggak melulu untuk dari diet keto, tapi masih masuk dalam diet, baru ngomongin diet, baru ini kebalik ya, dari diet ke fitness, dari diet ke sleep. Oke, dari diet ke fitness, dari diet ke sleep. Baru kalau misalnya lu udah terkenal di dunia diet, baru ke fitness, baru ke sleep. Ukurannya apa bang? Kalau gue udah boleh naik ke atas specific niche ke niche, baru ke beda niche yang berhubungan ada benang merahnya. Ukurannya adalah nggak bisa dikasih tahu dari followers, tapi lihat orang-orang udah mulai tertarik belum sama konten fitness atau konten sleep. Ciri-cirinya adalah orang udah ada yang nanya, bang workout lu apa? Bang cara hidup lu seperti apa? Tidur lu jam berapa? Itu tanda-tanda yang pertama. Atau kedua, misalnya dari sini lu ngomongin diet turunin berat badan yang lainnya, lu coba bikin konten yang nggak melulu di super specific niche lu, nggak melulu di specific niche lu, nggak melulu di niche lu, atau nggak melulu di dunia diet, tapi ngebikin konten tentang fitness, tentang sleep. Laku apa enggak? Kalau laku, artinya lu udah bisa ngomong atau ngebahas topik tersebut. Ya, contoh, gimana aplikasinya? Misalnya super specific niche lu adalah diet keto. Lu udah bikin konten beberapa dan udah mulai dapetin traffic. Udah dapetin winning content. Makanya udah dapetin winning content. Nah, lu coba misalnya udah dapat winning content dan bikin konten terus yang tentang diet keto, coba bikin konten tentang diet yang lain. Rame apa enggak? Atau ada enggak orang-orang yang nanya tentang diet yang lain? Nanya lagi tentang diet yang misalnya udah sampai sini, udah rame, ada lagi enggak tentangin diet lagi? Tentang kayak jadwal diet, belanjanya di mana dan lain-lain, itu udah bisa dimasukin. Habis itu cek lagi, misalnya lu udah terkenal di dunia diet, ada nggak orang yang nanya tentang workout lu kayak gimana, atau cara tidur lu kayak gimana, sleep rutin lu kayak gimana, ya? Kalau misalnya udah ada yang nanya, coba aja buat dan lihat hasil kontennya rame atau enggak. Itu ukurannya. Jadi nggak ada dari followers berapa dan lain-lain, nggak bisa diukur dari situ. Oke? Nah, manfaat lu mengetahui benang merah, sebelum pivot, adalah kan gue udah kasih yang ini ya, key niche-nya, terus kan ada specific niche-nya. Specific niche-nya, ini bukan specific niche. Benang merah niche-nya. Lu isi lagi di sini nih. Isi lagi di sini, misalnya tadi di sini ya. Misalnya dari diet ke fitness, ya kan? Ini kan diet nih, ke fitness. Tadi kan kita nyari keywordnya cara turunin berat badan tentang diet nih. Kan? Kita cari lagi cara membentuk otot. Oke, diet santun masuk lagi ya. Diet santun masuk lagi, berarti ini masih ada benang merah niche-nya. Body fit bagus, udah terlalu tinggi, ya. Close the door clips, jangan, ini Dedi, pasti gampang. Borneo Body Fit Center, ini bisa dimasukin. Borneo Body Fit, ini 12,3K. Fitness gitu ya, 12.300. Oke. Terus Brody Balo nih, cara membentuk otot ya, 274K. Brody Balo, fitness, 274K ya. 274K. Cari lagi. Masih Brody Balo. Sisi terang jangan. Sabrina Khairunisa jangan. Karena ini istrinya Dedi kan gampang. Dapetin trafiknya.
Gugun HC, kita lihat. Dia ngebahasnya tentang apa? Ketemu lagi. Oke, ini Binaraga ya. Binaraga. Oke, berarti masukin Gugun HC 368K. Fitness 368.000. Ini boleh di YouTube, boleh di Instagram ya, atau di TikTok ya. Gue sih sukanya di YouTube karena lebih gampang caranya. Yulia Balchun enggak. Fitran. Ini nih, Ihsan Angga Kusuma 487, ini fix banget nih. Tanpa game lagi gym. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ini workout semuanya fitness. Dan fitness 487k subscribers. Ihsan Angga ya. Angga Kusuma fitness 487k. Kita tambahin lagi ke atas. Iya. Ini ada ininya. Ini berarti insert row above kayak gini ya. Tambahin insert row above, klik kanan insert row above. Terus lihat lagi dia santuy masih. Mateo Wile ini nggak usah dimasukin karena baru. Dunia Derai masukin. Ini jangan, terlalu orang udah terkenal. Gugun HC masih. Raditya Dika enggak. Oke, ganti lagi cara membentuk otot. Cara bulking misalnya kayak gitu. Dunia Derai, ini masih. Putra Wijaya jangan, masih kecil followersnya. Christian Diki, nah ini lumayan yang punyanya Evolan ya. Christian Diki masih oke, nggak ada masalah. Christian Diki fitness 76,4, 76.400. Oke. Lu lihat nggak guys? Di sini gue bikin total assumption-nya 5%, kalau ini 10%. Ya, kalau misalnya di sini 5% tuh bisa tulis 3% atau 2% terserah. Tapi saran gue pakai asumsi gue aja. Lu lihat guys, dengan adanya kita paham tentang benang merah topik konten guys, ini kita hitung assumption audience-nya, degree of confidence, kepercayaan diri kita dari segini semua, totalnya 1,2 juta audience atau followers, gue bisa dapetin berapa persen dari followers tersebut? 60.885. 5%-nya gue dapetin dari industri yang ada benang merahnya atau niche topik konten yang ada benang merahnya. Nah, ini dijumlahin sama key niche atau topik konten intinya kita, sehingga dapetin grand totalnya adalah 171.685. Sehingga di sini lo bisa lihat, oh gue punya potensi 171.685 orang yang kemungkinan dia mau beli atau mau follow gue. Dengan adanya asumsi seperti ini guys, enak. Gimana cara bisa kaya dari akun gue? Misalnya logikanya gini aja. Oke, kalau misalnya gue mau kaya dari akun gue, anggap gue harus punya produk atau jasa. Anggaplah dari 171.000 orang ini, 1%, dah 1% aja, mau beli produk yang gue tawarkan. Berarti ada 1.716 orang. Ini kita namanya konversi. Conversion itu adalah orang yang mau beriman lah, kasarnya kayak gitu lah. Beriman. 1.700 orang. Oke, numbers. Jadi turunin dulu. Oke. 1.700 orang. Nah, sekarang tinggal lihat. Kalau misalnya 1 tahun, ya 1 tahun, lu punya 1.717 orang, saya anggap kita mau 2 tahun lah. Orang beli per bulan. Oke. Berapa orang yang kira-kira siap beli dalam sebulan? Karena kan gak semua orang itu langsung beli semua di saat yang sama kan. Kita bisa hitung. Kita bisa hitung. Berarti orang beli per bulan adalah 1.717 bagi 24 bulan. 72 orang per bulan beli. Nah berarti kalau lu mau punya penghasilan berapa? Penghasilan per bulan. Kalau misalnya lu mau punya penghasilan per bulan bersih. Ya. Bersih. Nah, omset dulu deh, omset atau bersih terserah deh. Omset bersih per bulan. Misalnya anggap 10 juta, anggap 11 juta lah.
11 juta di sini ya. Gue kasih RP. 11 juta rupiah. Gue harus jual ke 72 orang ini barang harga berapa? Harga barang. Enak kalau udah kayak gini guys. Lu tinggal 11 juta bagi 72. Berarti 153.000. Dengan lu punya produk yang atau jasa yang lu jual harganya 153.770 per produk dan dijual ke 72 orang sebulan, dalam sebulan, lu bisa dapetin 11 juta rupiah dalam 2 tahun ke depan. Konstan. Oke, ini asumsi, again balik lagi. Gampang ngomong, ngerjainnya susah. Ya iya bener. Cuman kalau masih tidak ada asumsi seperti ini, lu nggak punya bayangan gimana caranya bisa dapetin income yang lu mau. Kayak gitu. Dan ini adalah tolak ukur yang pesimis. Dulu gue ngelakuin ini tuh sangat pesimis banget. Income gue cuma ya udah 8 juta, 9 juta, 10 juta gitu. Balikin dulu gue gaji gue di kantor gitu. Tapi ternyata dikasih lebih sama Allah. Nah dengan inilah lu bisa memahami kira-kira gue harus menyasar audiens mana, layak nggak audiens yang gue dapatkan atau yang gue sasar, dan kira-kira kedepannya gue monetisasi seperti apa. 153.770 ini bisa banget lu bikin webinar. Kalau followers lu udah lumayan banyak, lu udah punya fans, bikin webinar isinya 72 orang tuh gampang. Beneran deh, gampang. Lu kasih waktu aja time frame sebulan, harganya 153.000, bisa dapetin 72 orang. Oke. Tergantung sekuat apa personal branding lu. Oke. Atau lu jualan produk, atau lu jualan jasa fitness, atau yang lain-lainnya. Oke. Simpelnya kalau orang beli per bulannya makin dikit, ya makin mahalin harganya. Tinggal gimana caranya lu create value atau manfaat dari produk atau jasa yang lu buat, sehingga orang mau bayar segini. Tinggal lu pelajarin gimana cara bikin kontennya, copywritingnya, website dan lain-lain. Akan diajarkan di Content Hack? Enggak, karena di sini fokusnya ke Content Hack. Nanti mungkin ke depannya gue akan bikin yang namanya info product hack lah kasarnya. Gimana cara bikin info produk. Oke, balik lagi. Nah, yang dilakukan sama Mudah Cuma Sekali waktu itu adalah dia pivot. Nah, dengan lu memahami hal ini juga, lu tuh bisa pivot ke industri yang mungkin ternyata duitnya nggak ada gitu. Duitnya nggak gitu gede dan nggak sesuai dengan mau lo. Kan tadi lu udah hitung-hitung semuanya, udah nggak bikin asumsi, bikin perencanaan. Ternyata pas dijalanin, ini nggak seseksi yang pertama kali gue pikir. Lu bisa melakukan yang namanya pivot. Pivot itu artinya pindah topik konten ke topik konten yang ada benang merah lainnya. Oke. Yang dilakukan sama Mudah Cuma Sekali itu dulu awalnya kalau lu lihat channel gue, itu tuh gue nggak bahasnya tentang karir. Kenapa karir? Karena gue nggak bahas tentang interview kerja. Seperti yang tadi gue bilang, gue udah coba bikin konten di awal-awal di modul Sweet Spot, gak rame tentang ngomongin bisnis dan money. Karena ya siapa yang mau dengerin anak muda kayak gue waktu itu umur 24, gak ada duit, habis bangkrut, cuma punya gelar 3 biji doang. Siapa mau dengerin gitu. Akhirnya ya gue cuma bisa pakai karir doang gitu. Karena gue pernah jadi konsultan yang gue bikin modul HRD tentang interview kerja, gue bahas tentang karir. Awalnya tuh gue cuma bikin konten untuk dapetin AdSense doang. At least gue bisa makan 3 kali sehari, bisa minum kopi, dan lain-lain lah kayak gitu. Alhasil gue menyadari setelah gue udah dapat AdSense, kalau gue bahas tentang interview kerja, kontennya rame, cuman ya gak ada duitnya gitu. Bayangin aja orang yang interview kerja, belum kerja sama sekali, gue duitin untuk belajar bikin CV, belajar gini, belajar gitu, belajar gini, belajar gitu. Duitnya aja gak ada, lo orang dia lagi cari duit. Gimana bisa dia bayar gue punya produk gitu loh. Nah, ada beberapa kreator sepertinya kayak Eza Azami atau Vina Mulyana, akhirnya diundang-undang sama bisnis-bisnis lain untuk jadi pembicara dan lain-lain. Pada dasarnya, gue tuh gak suka jadi pembicara. Gue sukanya tuh jualan, karena gue business person. Gue suka menciptakan sesuatu, abis itu gue jual, dan gue bikin bisnisnya automate dengan sistem. Itu gue suka banget itu. Dibandingin gue diundang ngajar, diundang jadi pembicara dan lain-lain, gue gak gitu-gitu seneng banget. Tapi kalau duitnya asik ya, gue ambil aja gitu loh. Ya oke lah, tergantung duit lah kasarnya kayak gitu. Nah maka dari itu gue melihat, kalau interview kerja ini gak mungkin gue bikin seminar tentang cara dapat kerja dan lain-lain. Kayak kasihan amat orang gak punya duit, cuman gue duitin lagi gitu. Oke, akhirnya gue pindah dari karir ke self-development. Self-development ini sebenarnya masuknya ke dalam industri psikologi, bukan wealth. Kesehatan mental ya, relationship bisa masuk. Tapi self-development ini masih ada dalam ranah di wealth. Kenapa? Karena banyak buku-buku self-development yang ngebahas untuk jadi kaya. Membenahi diri untuk dia jadi kaya. Nah, di sini
lu harus pahamin, jangan terlalu terpaku sama tulisan gua bahwa oh di dalam wealth tuh nggak ada self development sebelumnya gitu. Jadi nggak dimasukin gitu, enggak. Kalau misalnya di industri lain ada topik yang benang merahnya ketemu sama topik lu sekarang, masukin aja nggak apa-apa. Oke. Di nongkrong kreator live setiap minggunya, lu bisa tanya, bang, topik ini sama topik ini ada benang merahnya nggak? Walaupun beda industri. Kayak gitu. Akhirnya gue ngebahas tentang self development. Dengan harapan gue bisa bikin kayak bootcamp, bisa bikin kayak seminar, bisa jadi kayak motivator dan lain-lain. Ternyata duitnya juga nggak ada. Karena audiens gue rata-rata orang-orang yang no life, orang-orang yang kurang mau berjuang, keluar duit juga kagak mau. That's why self development akhirnya gue tinggalin ke bisnis yang bagian content creator. Nah kalau di sini audiens gue rata-rata adalah orang yang sudah kerja, tapi kesel sama pekerjaannya mau resign. Karena dia udah kerja, dia punya buying power. Mereka punya gaji untuk di spend ke content hack ini. Seperti kayak lu, kenapa lu beli content hack ini? Akhirnya gue stick di bisnis industri ini. Oke? Nah, lu juga harus berpikir seperti ini. Karena biar nggak salah jalan ke depannya. Mending lu capek di awal ini, mendingan lu benerin dulu ini yang paling beratnya. Dibandingin lu langsung main hajar aja yang penting upload dulu, yang ininya belum beres. Abis itu lu salah jalan, abis itu lu harus pivot lagi ke topik yang nggak ada benang merahnya. Jangan lakuin kesalahan gue dulu. Dan ada beberapa anak-anak IG hack zaman dulu juga, karena ilmu gue belum terupdate ya. Ilmu gue sekarang sih udah terupdate banget dengan adanya makin nambah murid, makin nambah pengalaman, makin sering disuruh untuk ngisi materi, kan makin belajar gue. Nah lu sangat beruntung banget udah dapetin ini. Kalau sebelumnya tuh cuma mikirin gimana cara naikin followers aja. Kalau sekarang udah dimikirin strategi bisnisnya ke depan tuh seperti apa. Oke? So, please isi table frameworknya, jangan lupa, dan renungin ini baik-baik, karena kalau ininya udah benar, ke depannya jalan lu akan lebih lancar. Oke? So, see you in the next module.